Ini orang-orang yang dekat hubungannya sama Allah luar biasa. Maulid Nabi artinya apa? Artinya kalau Nabi Muhammad SAW hilang dari pandanganku, hilang dari hidupku begitu, sebentar saja, maka saya anggap diri saya sudah bukan muslim sejati, begitu kira-kira. Begitu dekat mereka sama Rasulullah. Jarak dan waktu tidak menghalangi mereka. Bahkan alam, antara alam barzakh sama alam kita, alam gravitasi, tidak menghalangi mereka. Allah memberikan media yang namanya sholawat untuk menjadi penghubung, bisa sampai sedekat-dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyil ghalib, al-waliyil talib, al-ba'ithil warithil manihis salib. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu rabbul masyariqi wal magharib. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. أما بعد، فقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: واعلموا أن فيكم رسول الله. وقال أيضا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ولله در الإمام محمد بن سعيد البوصيري حيث يقول: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. Para habaib yang kita hormati, para syiban kita hadir, begitu banyak yang mohon maaf namanya saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tidak saya sebutkan bukan berarti tidak saya hormati. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan panjang umur dalam sehat, afiat, taat kepada Allah dan Rasulnya, amin. Para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul majlis, akhina Al-Habib Mahdi bin Idrus bin Abi Bakar Al-Habashi, dan seluruh jamaah para hadirin, kita mohon kepada Allah di acara yang baik ini. Sudah banyak doa-doa yang kita panjatkan tadi. InsyaAllah kita yakin pulang dari sini tidak ada ragu sedikit pun, kita pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni. Yakin, nggak ada ragu sedikit pun, pulang dari sini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih panjang umur, kita masih memasuki, masih mengalami bulan Rabi'ul Awal. Alhamdulillah kita masih bisa mendapati bulan Rabi'ul Awal, bulan yang mau tidak mau seorang mukmin kalau sudah masuk bulan ini, mau tidak mau
Orang yang di hatinya ada cinta kepada Rasulullah, mau tidak mau dia akan mengenang, mengingat lebih banyak nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syama'il Nabi mulai dibacakan lebih banyak daripada biasanya. Beberapa hari ke depan kita akan insyaallah porsi salawat kita kepada Nabi Muhammad akan lebih banyak. Dalam satu majlis ini saja kita nggak tahu udah berapa kali salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis maulid ini adalah salah satu media perantara atau madrasah yang mendidik kita untuk lebih semangat lagi, lebih banyak lagi memperbanyak bacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana orang-orang saleh mereka itu memperbanyak salawat kepada Nabi sampai bilangannya sangat banyak. Kita wallahu a'lam, hari ini berapa kali kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ulama mengajarkan kepada kita salah satu cara menghormati bulan Rabi', memuliakan bulan Rabi'ul Awal adalah dengan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama mengatakan memperbanyak itu paling sedikit 300 kali. Agallul ikthar 300. Ini buat kita orang awam. Kita ini awam. Masuknya kita ini orang-orang awam. Mungkin kita di bawahnya awam. Jadi kalau kata para ulama, kalau orang satu hari belum bersalawat 300 kali, maka tidak disebut memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agallul ikthar 300. Sekurang memperbanyak disebut memperbanyak adalah kalau kita sudah membaca minimal 300 kali. Maka dari itu kita belajar 300 ini sulit kalau pakai tangan. Harus pakai apa? Harus pakai tasbih. Kalau nggak pakai tasbih susah. Tasbih itu alat untuk mendisiplinkan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang sedang duduk di Masjidil Haram memegang tasbih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang satu orang yang mengingkari perbuatan dia. Akhirnya orang ini berkata, "Apa itu? Ma hadza?" atau "Ma hadhih?" Apa di tangan kamu itu? Apa, megang apa? Lagi ngapain? Sebelum menjawab, orang ini bertanya balik kepada dia. Kebetulan yang nanya pakai jam tangan. Ditanya, "Ma hadhih?" Saya mau tanya itu yang tangan kamu apa? Orang ini menjawab, "Hadhihi alatun li dhabtil waqt." Jam yang kita pakai sholat, kita patokan kan pakai jam. Jam itu adalah alat media untuk kita mendisiplinkan waktu. Maka beliau menjawab, "Wahadhihi," dan tasbih yang saya pakai ini subhah alatun li dhabtil adad. Ini adalah alat untuk saya mendisiplinkan jumlah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 300 satu hari kita niat. Itu sekurang-kurangnya. Ini bulan Maulid kita niat. Niat nggak bayar, Pak. Bayar gak niat kira-kira? Nggak bayar. Ya Allah, saya niat mulai malam ini sampai 1 bulan penuh bulan Maulid saya mau bersalawat sama Nabi minimal 300 sehari. Niat. Niyatul mu'min khairun min amalih. Ini untuk kita orang awam. Satu hari bersalawat kepada Nabi 300 kali. Tapi kalau buat orang-orang yang kelas-kelasnya lebih tinggi dari kita, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas di dalam kitab Al-Qirtas menukil ucapan Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani bahwa beliau menjelaskan, ada satu orang ulama namanya Asy-Syaikh Ahmad Az-Zawawi, dia mengatakan tariqatuna an nukthira as-salata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam
hatta yasira yujalisuna. Thariqah kami para wali, jalan kami para wali, ini orang-orang soleh nih, kita nggak apa-apa ngintip kehidupan para wali, nggak apa-apa. Di majelis ini kita ngintip kehidupan para wali. Kitab para ulama itu dibuka sedikit-sedikit, malameh tuh, ya, dicepretkan secercah kehidupan para wali. Mereka mengatakan kami, thariqah kami, jalan hidup kami adalah kami akan terus memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kita bisa duduk menghadap langsung sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta yasira yujalisuna, sampai Nabi menjadi teman duduk kita. Bahkan sampai kita menanyakan muskilah-muskilah ilmu, al-ahadith allati dha'afaha al-huffaz. Nas'aluhu, kita bertanya kepada Nabi anil ahadith allati dha'afaha al-huffaz. Ya Rasulullah, bagaimana hadis ini? Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili menanyakan makna hadis langsung kepada Nabi. Dalam kitab Al-Insanul Kamil karya Abu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, di situ dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda dalam hadis, ya, innahu la yughanu ala qalbi. Dalam hadis disebutkan innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fi kulli yaumin 70 marrah. Hati saya tertutup, kata Nabi begitu. La yughan, hati saya diliputi, diselimuti oleh sesuatu, tertutup oleh sesuatu, dan saya selalu istighfar dan taubat kepada Allah setiap hari 70 kali. Kalau kelas kita, kelas-kelas awam kayak kita, bingung makna hadis, ada muskilah, kita tanya guru atau lihat syuruh, lihat kitab-kitab syarah, apa ini menurut para ulama. Tapi buat orang-orang soleh yang sudah tidak ada hijab sama Allah seperti Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, beliau menanyakan makna hadis ini langsung kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, apa maksud innahu la yughan ala qalbi? Hati saya diliputi, ditutup oleh sesuatu dan saya istighfar. Nabi menjawab kepada beliau, ya Mubarak, wahai orang yang barakah, wahai manusia berkah, innahu ghainul anwar la ghainul aghyar. Yang menutupi hati aku adalah cahaya Allah, bukan selain cahaya Allah. Cahaya Allah selalu meliputi hati aku, dan aku terus taraqi, naik dengan istighfar. Semakin hari semakin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh orang kalau sudah banyak sholawat, jadi sama Nabi berguru langsung. Dan kata Syekh Ahmad Nawawi kan, wala yakun ahadun minal mukthirina, dan satu orang tidak bisa disebut banyak bersalawat bagi kami para wali, hatta yajtami'a bin nabi musyafahatan, kecuali kalau sudah bisa langsung ketemu sama Nabi SAW. Itu level mereka. Kalau kita ambil yang enteng aja Pak, berapa sehari? Nah, 300. Ada juga yang bilang baca selawat jangan berhenti. Sampai kapan? Sampai Nabi jawab salamnya, sampai telinga kita bisa langsung mendengar jawaban dari Rasulullah SAW. Kalaupun nggak sampai, nggak apa-apa. Pada hakikatnya Nabi menjawab salam kita, tapi telinga kita banyak hijab, mata kita banyak hijab. Berbeda dengan orang-orang soleh. Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, ini salah satu sadah Syadziliyah, salah satu guru daripada Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri yang kita baca burdahnya. Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi mengatakan, law ihtajaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma adadtu nafsi minal muslimin. Ini orang-orang yang dekat hubungannya sama Allah luar biasa. Maulid Nabi artinya apa? Artinya kalau Nabi Muhammad SAW hilang dari pandanganku, hilang dari hidupku begitu, sebentar saja, maka saya anggap diri saya sudah bukan muslim sejati, begitu kira-kira.
Begitu dekat mereka sama Rasulullah. Jarak dan waktu tidak menghalangi mereka. Bahkan alam, antara alam barzakh sama alam kita, alam gravitasi, tidak menghalangi mereka. Allah memberikan media yang namanya sholawat untuk menjadi penghubung. Bisa sampai sedekat-dekatnya. Bahkan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas lebih dahsyat lagi mengomentari ucapan Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Habib Umar mengatakan, kaifa ihtajaba anna wa huwa ainu wujudina sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin Rasulullah bisa hilang dari kehidupan kita? Setiap saat kita pasti akan selalu mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa lupa sama Nabi? Karena Nabi adalah inti keberadaan kita semuanya yang ada di dunia. Hadirin, kita kalau baca maulid tadi kita baca tuh, marhaban ya nura aini, marhaban 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 jaddal Husaini wal Hasan. Pada sini gitu ya, ajib ya. Marhaban. Tadi kita baca marhaban ya nura aini tanpa alif lam ya. Marhaban ya nura aini. Selamat datang wahai Rasul, wahai cahaya mataku. Kita bilang sama Nabi, ini bahasanya para wali. Ini bahasanya orang-orang yang dekat sama Rasulullah. Kita maulid nih sedang ngintip kehidupan mereka. Merasakan, belajar, merasakan dimensi mereka. Mereka memanggil Nabi Muhammad nur aini, cahaya mataku. Pernah gak kita sekali merenung, kenapa kita kok kalau maulid memanggil Nabi Muhammad cahaya mataku? Mata saya cahayanya adalah Nabi Muhammad, engkau ya Rasul. Mata kita alat untuk apa? Untuk melihat. Sekarang kita bisa melihat kan? Bisa melihat. Coba ntar malam jam 12 malam, jam 1 malam, masuk kamar, matiin semua lampu di kamar, matikan semua, jangan ada cahaya. Bisa nggak melihat? Nggak bisa. Mata ini untuk bisa melihat tidak bisa sendiri. Dia perlu apa? Perlu cahaya. Tanpa bantuan cahaya, mata tidak akan berfungsi walaupun normal. Mata baru bisa melihat kalau ada cahaya. Tanpa cahaya, mata tidak akan bisa melihat. Matanya orang soleh, cahayanya bukan lampu. Cahayanya adalah Rasulullah. Qad ja'akum minallahi nur. Ketika Nabi menjadi cahaya pandangan mereka sudah tidak terbatas lagi kayak kita. Tanpa Nabi Muhammad mereka bisa melihat alam ini. Dengan Nabi Muhammad mereka bisa melihat segalanya. Karena cahayanya adalah Nabi Muhammad. Itu kita baca di dalam maulid. Marhaban ya nura aini. Mata saya ini tidak bisa melihat semua apapun kalau bukan karena engkau ya Rasulullah. Kalau bukan karena engkau cahaya mata saya. Saya tidak bisa melihat hak, saya tidak bisa melihat mana yang batil. Saya tidak bisa melihat mana cahaya, mana kegelapan, mana jalan hidup. Kalau tembok, cahaya matahari, cahaya lampu, ini orang kafir bisa melihat, tembus. Tapi ketika Nabi Muhammad menjadi cahaya buat basirah mereka, pandangan mereka dimensinya jauh lebih luas. Bagaimana mereka tidak banyak sholawat kepada Nabi, tidak akrab sama Nabi SAW, tidak dekat dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan tidak berkumpul, mereka berkumpul sama Rasulullah SAW. Nah, itu gambaran para wali-wali. Kita yang cinta kepada para aulia, pinjem bahasanya orang soleh, pinjem. Kita mau tahu seperti apa sih itu Habib Ali Al-Habsyi cintanya kepada Rasulullah, seperti apa Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri, seperti apa para imam-imam di dalam qasidah-qasidahnya. Dengan demikian insya Allah derajat kita diangkat oleh Allah.
insya Allah kita dilatih sedikit-sedikit, Allah angkat derajat kita dan kita dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya nih, kira-kira ini dunia sedang baik-baik saja apa enggak kira-kira? Dunia sedang baik-baik saja apa enggak? Kalau anak kecil pasti baik jawabannya karena dia polos, nggak ada dosa. Mau makan tinggal minta, mau jajan tinggal minta, bensin naik nggak mau tahu, pajak naik nggak mau tahu, listrik naik nggak mau tahu. Anak kecil tuh, makanya enak. Jadi anak kecil tuh enak. Kalau buat orang-orang tua nih mungkin ngelihat dunia sekarang, wah ini dunia sedang tidak baik-baik saja ini. Zaman fitnah. Kira-kira dunia sedang baik-baik saja apa enggak? Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pernah beranggapan bahwa dunia ini akan baik-baik saja. Karena Rasulullah sudah menjelaskan ad-dunya mal'unah. Ad-dunya mal'unah. Dunia ini diciptakan terkutuk oleh Allah. Mal'unun ma fiha. Yang ada di dunia semuanya kena kutukan, kena laknat. Illa dzikrallah wa ma walah wa aliman wa muta'alliman. Kecuali zikir kepada Allah dan segala hal yang berkaitan dengan zikir, ulama yang soleh dan orang yang mau belajar ilmu agama, itu semuanya terhindar dari laknat. Rumah ketika kita pakai zikir tidak kena laknat. Kendaraan, speaker, alat kamera dan seterusnya, apapun semua yang dikaitkan dengan zikir kepada Allah, dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW, itu laknat menjauh. Lain daripada itu dunia ini mal'unah. Kira-kira kalau sudah kena laknat akan baik-baik saja nggak kira-kira? Nggak bakal baik-baik saja. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan dunia ini ujjinat bil munaghisat. Dunia ini Allah ciptakan berat kuat, adonnya itu kekeruhan. Dunia ini diciptakan keruh, sumpek, gaduh, ribut. Itu dunia. Bukan cuma sekarang. Kalau kita nengok ke zaman dulu sama begitu. Di zaman dahulu pembantaian ada. Di zaman Nabi Musa ada Fir'aun. Di zaman Nabi Allah Nuh banjir yang sedemikian dahsyat. Nabi Ibrahim, bahkan di zaman Nabi Adam, Qabil membunuh Habil. Begitulah dunia. Yang baik-baik saja, yang bisa baik-baik saja kehidupan kita. Kehidupan kita masing-masing nih. Saat ini kita kumpul di sini, baik-baik saja nggak kira-kira? Tenang nggak kira-kira? Tenang, nikmat. Radina ya bani Zahra. Radina Allah, nikmatnya bukan main nikmat. Ya Nabi salam alaika. Ini yang namanya sedang baik-baik saja ini. Kalau ke sini nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan. Wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji. Masa zaman kalau Nabi sebagai hakim, penentu, diikutin arahan Rasulullah, maka zaman itu akan lempeng. Dunia akan baik-baik saja ketika hubungan kita sama Allah dan Rasulnya baik-baik saja. Kalau kita sama Allah jalani kewajiban kita sama Allah, hubungan kita sama Nabi baik, ikuti perintahnya. Sama guru-guru kita baik, guru-guru kita senyum sama kita, orang tua kita senyum sama kita, dunia baik-baik saja. Mau segaduh apapun. Amat tambah satu lagi, istri senyum sama kita. Karena walaupun semuanya senyum, kalau istri cemberut, kiamat itu Pak. Kiamat itu ya. Waduh, saya mau ngomong sama kamu. Waduh, udah kiamat apalagi nih besok nih kiamat gitu. Itu banyolan aja, banyolan. Jadi kalau kita mau dunia baik-baik saja, ini kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala iman, Islam, ingat sama Nabi. Wallahi ini kita semua yang hadir di sini
dapat nikmat yang jauh lebih besar daripada orang-orang di luar yang dapat kenikmatan. Kadang-kadang, mohon maaf, buat ngingetin, kita ngiri sama orang yang punya harta banyak. Ya, wah bisa punya mobil baru, punya handphone baru, rumah baru, perusahaan bertambah, ya punya ini, wah enak ya jadi dia ya, wah luar biasa enak. Dekat dengan penguasa, dekat dengan pejabat, wah enak ya, ngiri. Hadirin, itu nggak pantas dingiriin. Kita di sini duduk. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam An-Nasaih Ad-Diniyah mengatakan, "Lau anna rajulan atahu Allahu dunya bihadzafiriha wa mana'ahu al-Islam." Andai kata ada satu orang laki-laki, Allah kasih dia kepada dia dunia seisi-isinya. Andai kata ada orang nih saking kayanya, ini tanah di atas muka bumi, planet bumi punya dia nih, tanah sertifikat semua. 7 miliar orang ngontrak sama dia misalnya. Saking kayanya, banyak yang ngiri kan tuh, wah enak ya. Tapi Allah tidak kasih Islam kepada dia. Allah tidak kasih hidayah taufik. Dia bukan mukmin, dia kufur, dia kafir misalnya. Terus bandingan satu lagi, ada orang enggak kasih dunia sama Allah tapi dikasih iman dan Islam. Rumah mungkin ngontrak, motor smash, si gesit irit, pajak mati, asal ada razia pasti kena, udah. Utang gali lubang tutup lubang, tapi sholat rajin, ngaji rajin, ibadah lancar. Al-Imam Al-Haddad mengatakan itu orang yang kedua lebih baik daripada orang yang pertama. Kenapa? Yang kedua mati masuk surga, yang pertama sebentaran doang enaknya. Jadi yang kita miliki saat ini Maulid Nabi mau ngingetin kita, mengingatkan kita, kita ini punya apa? Punya Rasulullah. Mereka punya dunia, mereka punya jabatan misalnya, kita punya Nabi Muhammad, Ada satu peristiwa di zaman Rasulullah, ada perang Hunain dan perang Taif. Setelah Nabi Muhammad Fathu Makkah, ini sudah 1 atau 2 tahun lagi Nabi meninggal. Sebelum Nabi meninggal 1 atau 2 tahunan, ada perang Taif dan perang Hunain dan perang Taif. Setelah 2 perang ini, Nabi Muhammad SAW itu perang Hunain, cerita sedikit ya. Perang Hunain ini sebelumnya terjadi perang Ghazwat Fathi Makkah. Jadi kota Mekah itu di tahun ke-8 setelah 8 tahun Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kota Mekah berhasil direbut kembali oleh Rasulullah. Di Ka'bah itu ada 360 patung yang disembah. Ketika Mekah berhasil jatuh ke tangan Nabi Muhammad, orang-orang musyrikin nyerah sama Rasulullah, angkat topi. Di situ banyak yang masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan datang fath, penaklukan kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi, manusia masuk Islam berbondong-bondong. Yang musuhin Nabi, Abu Sufyan bin Harb, yang setiap perang mimpin perang lawan Nabi, Fathu Mekah dia masuk Islam. Dan orang-orang Mekah banyak yang masuk Islam, walhasil masuk Islam. Baru masuk Islam, tidak lama ada perang lagi, yaitu perang Hunain dan perang Taif. Ini perang belasan ribu lawan belasan ribu. Panjang ceritanya, singkat cerita, perang Hunain dan perang Taif Nabi Muhammad menang, meraih kemenangan. Dan di dalam Islam itu ada yang namanya harta rampasan perang, ada ghanimah. Rasulullah Hunain dapat 2.000, dapat onta sangat banyak. Walhasil harta rampasan perangnya miliaran. Kalau kita kalkulasikan dengan uang sekarang, miliaran. Setelah perang Hunain, karena perang Hunain ini walhasil dapat harta sangat banyak Rasulullah. Kemudian perang Taif. Ini harta rampasan perang yang jumlahnya miliar-miliaran, Rasulullah bagi-bagikan sebanyak-banyaknya ke
kepada orang-orang yang baru pada masuk Islam, orang Mekah yang baru pada masuk Islam. Sedangkan orang-orang Madinah, mereka tidak dapat harta seperti orang Mekah. Sehingga bayangin, ini perang bareng, udah gitu Islam duluan orang Madinah. Lah ini yang baru kok malah dapat, kita yang lama kok nggak dapat nih. Begitu basyariah, manusiawi begitu. Yang muda nih orang Madinah bilang, ini kok kita pedang kita masih netes darah nih, kita berjuang mati-matian dari Madinah nggak deket, kita berjuang habis-habisan sama Nabi SAW, dapat harta rampasan perang segitu banyaknya. Itu harta Nabi kasih buat orang Mekah, yang Madinah kita gimana ini ya. Omongan itu akhirnya karena dari mulut ke mulut sampailah ke telinganya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Rasulullah SAW bilang, Nabi buat semacam kayak kemah begitu ya, di tempat yang memang ada perkumpulan. Kata Rasulullah, kumpulkan seluruh orang Ansor, seluruh sahabat yang dari Madinah, yang Ansariyin, kumpulkan semua, kumpul semuanya. Kalau yang sepuh-sepuh sih udah kuat nih, yang muda-muda kadang-kadang kan masih gampang goyang. Jadi begitu, ini didikan tarbiyah dari Rasulullah SAW. Terus Nabi bilang, qad sami'tu maqulatakum, saya sudah dengar omongan kalian, ya kan? Kalian bilang kan nggak dikasih apa-apaan sama Nabi Muhammad kan? Kalian bisa saja mengungkit-ungkit saya dari Mekah, terus kalian yang kasih tempat sama saya di Madinah. Dibuka begitu sama Rasulullah, sampai malu ini sahabat-sahabat sampai malu semua. Kalian boleh ungkit kebaikan kalian sama saya, ungkit. Nabi di situ ngomong panjang. Hadirin, kalau antum baca episode itu, antum bisa nangis. Baca yang lengkap. Tapi yang sangat menyentuh, ini buat pelajaran kita bulan Maulid, kita kumpul mendengarkan syama'il Nabi, kumpul sama ulama, sama ahlul bait. Apa kata Nabi? Ama taradun an yarji'an nas bisyahi wal ba'ir wa tarji'una ila rihalikum bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian tidak puas, kalian tidak senang kalau orang-orang itu pulang bawa harta, kalian pulang bawa Nabi Muhammad? Nggak senang kalian? Kurang. Mereka pulang bawa harta, mereka orang Mekah pulang ke Mekah bawa apa? Harta. Kalian pulang ke Madinah bawa Muhammad bin Abdullah. Kalian nggak senang? Kata Rasul. Mana yang lebih utama? Renungi peristiwa ini. Orang sekarang punya ini, punya itu, bisa ini, punya. Wah. Bulan Maulid, biarkan mereka fi khawdihim yal'abun. Mereka asyik dengan dunia mereka. Kita bawa Nabi Muhammad ke rumah kita. Kita punya Nabi Muhammad. Mereka punya ini, mereka punya itu, mereka dapat ini, dapat itu. Kita dapat Nabi Muhammad di bulan Maulid. Kita dapat Rasulullah, dan ini nikmat yang sangat besar. Terakhir, Al-Imam Al-Qadhi Al-Imam Abul Fadl Al-Qadhi Iyad Al-Yahsubi, seorang ulama besar, pengarang kitab Asy-Syifa yang makamnya di Maroko, ulama madhab Maliki. Beliau mengatakan, wa mimma zadani syarafan wa tiha wa kidtu bi akhmsiyya ata'u thurayya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta Ahmad li nabiyya. Lihat bagaimana nih bahasanya ulama, bahasanya wali. Termasuk salah satu yang membuat saya itu nggak habis pikir karena mendapat kehormatan yang sangat mulia. Saya mendapatkan suatu kehormatan yang membingungkan, terlalu tinggi buat saya. Sampai saya itu, kalau bahasa anak mudanya, saya sampai GR. Tahu GR? Sampai merasa bangga, gede rasa kalau kata anak muda. Wakidtu bi akhmsiyya at-ta'uthuriyya. Sampai-sampai saya rasa-rasanya itu hampir menginjak bintang dengan telapak kaki saya, saking saya merasa terbang tinggi mendapat satu kehormatan. Yang kita kan kalau dipuji sama orang kan
Terbang tuh. Luar biasa, ini sejalan Mas Mansur, ente paling cakep, ente paling akhlak, ente paling masya Allah. Anak gak nemu anak muda seperti ente, wallah. Wah, terbang tuh, terbang. Saking tingginya terbang tuh sampai kayak mau nginjek bintang. Ini bahasanya Al-Ghadiyat. Saya dapat satu keistimewaan, dapat kehormatan yang sangat besar. Saya merasa GR, saya merasa terbang sampai bintang di langit tuh hampir seinjek dengan kaki saya. Dapat apa? Dukhuli tahta gaulika ya ibadi. Karena saya termasuk dipanggil hamba sama Allah. Karena Tuhan saya adalah wa an sayyarta Ahmad li nabiyya, dan kau jadikan Nabi Muhammad nabi saya. Tuhan saya Allah, kau jadikan saya hambamu ya Rabb, dan kau jadikan saya umat Nabi Muhammad. Itu suatu kehormatan yang bikin saya GR sampai terbang kelepek-kelepek tuh sampai bintang, rasanya saya mau injak pakai kaki saya. Nggak ada yang lebih besar dari itu. Ini bulan Maulid, nikmat, nikmatin, sadarin nikmat ini. Kalau dunia mah kurang lebih dah. Kalau dunia mah kurang lebih. Dapat rezeki, alhamdulillah. Kata Rasulullah dalam hadis, man asbaha minan irbih mu'ad fi jasadih indahu qut yaumih faka'annama hizat ilaihi dunya bihadafiriha, atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi, barang siapa di antara kalian pagi-pagi bangun tidur ngelihat anak-anak sehat, keluarga sehat, buka pintu nggak ada perang, nggak ada angin puting beliung, nggak ada kompor meleduk atau gunung meleduk, nggak ada. Kita lihat dunia aman, damai, badan sehat walafiat, buka Magicom beras ada, buka lauk ada semua, cek rekening masih aman. Barang siapa yang seperti itu, kata Rasulullah, faka'annama hizat ilaihi dunya bihadzafiriha, atau lahud dunya bihadzafiriha. Itu orang sama saja seperti Allah kasih dunia seisinya, asal qanaah. Badan sehat, ngelihat anak istri baik-baik, damai, rumah nggak ada apaan, akan bisa, badan sehat, itu dunia seisinya Allah kasih. Kalau dunia mau kurang lebih, cari aja, minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kita barokah. Allah tetapkan iman dan Islam kita insyaallah. Amin ya rabbal. Itu aja yang saya sampaikan. Minta maaf kalau ada salah-salah kata. Kita baca suratul Fatihah untuk Al-Habib Mahdi bin Idrus dan keluarganya semua, jamaahnya, majlisnya, mudah-mudahan Allah berkahi selalu, gabulkan segala hajatnya, sehatkan badannya, sampaikan cita-citanya, dan mudah-mudahan kita semuanya berkumpul bukan cuma di dunia tapi di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, auliya salihin, wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.